Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kembali lagi nih. Akhirnya udah lama nggak bikin podcast lagi kita. Padahal bikin podcast tuh dari dulu udah online. Udah memang dari di rumah aja. Ini malah mulai di rumah aja malah nggak bikin podcast. Pengen Rebahan. Iya sih, bener banget rebahan. Mana rebahannya bawa laptop lagi. Panas perutku. Sumpah panas perutku. Kayak gimana, Bib? Kabar kamu, Bib, dalam masa self quarantine ini? Wah, gila. Intelijen banget ngomongnya. Gimana kabarmu? Alhamdulillah, baik-baik. Kalau aku sih, kayak nggak ada pengaruhnya sih. Dari dulu sudah WFH terus. Oh iya ya, bener. Aduh. Tapi yang paling berdampak nih, apa nih dari kegiatan WFH yang kamu rasa deh? Kalau menurutku sih, ya emang ada perubahan sih. Yang dulu kayak semuanya tuh bebas, kemana-mana nggak terlalu safety gitu kan. Sekarang dikit-dikit pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan. Jadi terus ya ada batasan-batasan yang lebih ketat dari sebelumnya. Sama mungkin ya sekarang status Facebook banyak ya tentang keluhan dirumahkan, keluhan nggak dapat kerja, terus penghasilan menurun, omset menurun, nah, kayak gitu. Kalau sebelumnya kan pada banyak yang ini memamerkan, dapat project sekian. Sekarang semuanya sudah akhirnya banyak yang ini diputar otaknya, berubah bisnisnya. Ada juga yang akhirnya mau nggak mau jualan seadanya. Iya sih. Akhirnya semua ya gimana lah, yang penting bisa hidup gitu. Benar kayak struggle banget jadinya ya. Padahal secara kondisi fisik sendiri gitu loh masih kuat gitu kan, masih aman, masih sehat. Tapi emang uangnya nggak berputar. Benar. Akhirnya jadi kayak lebih takut kondisi ekonomi yang lebih berat gitu. Bener banget sih, bener banget. Akhirnya semua menahan. Mana cuci tangan, terus tanganku sampai kerutan. Sama. Kalau kamu kan usia. Kalau kamu gimana? Aduh, aku sebenarnya juga ya, memang dari awalnya pun juga kegiatan aku di luar memang nggak terlalu banyak ya. Emang kerjanya juga dari kamar. Tapi dengan kondisi ini tuh malah yang aku rasa banget, aku malah ngerasa insecure walaupun di dalam rumah aja gitu, tetap di kamar doang, tetap insecure. Karena keterbatasan yang sebelumnya aku punya itu sekarang ya benar-benar terbatas. Kayak aku seorang hidup single yang kalau cari makan ya harus cari makan sendiri. Nah sebelumnya kan bebas tuh, mau kemana aja beli makan gampang. Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini banyak banget rumah makan itu tutup. Terus akhirnya pilihan makan terbatas. Kemudian kayak di Malang sendiri itu aktivitas udah dibatasi sampai jam 8. Jadi beberapa toko Indomaret, Alfamart itu jam 8 udah tutup. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kayak aku ya, orang-orang yang banyak aktivitasnya dari rumah aja itu biasanya jam 8 itu malah lagi mulai on-onnya gitu. Benar. Dan ternyata pas lagi on-onnya kita perlu sesuatu. Nyari sesuatunya susah banget. Akhirnya insecure sendiri. Benar-benar insecure. Padahal memang kalau misalnya dibilang masalah kerjaan kan memang sebelumnya juga nggak di luar gitu loh. Tapi tetap aja ngerasa banget insecure banget. Keluar was-was. Beberapa hari yang lalu aku sempet karena bosan banget mungkin di rumah ngajak temanku.
sebut saja Apin, mungkin orang sudah banyak yang tahu. Itu kita akhirnya coba, bosan banget kan, gila bosan mampus, aku sampai mau bikin dalgona. Jadi bikin dalgona ini katanya diaduknya 400 kali minimal, capek dong. Akhirnya cari blender kecil gitu tuh, yang blender apa, mixer Hmm. hand mixer kayak gitu, milk frother, nyari ke pasar. Awalnya di jalan biasa aja karena orang juga banyak banget yang masih beraktivitas di luar, walaupun kalau dibandingkan dengan sebelumnya jauh menurun ya. Cuman masih banyak gitu loh, tempat keramaian pun tidak banyak yang buka, tempat keramaian pun juga mereka membatasi pengunjungnya, bahkan masuk pun dicek dulu suhu tubuhnya, disediakan tempat cuci tangan, which is good. Nah ternyata pas sudah sampai nih di pasar nih, keliling-keliling pasar susah nyari barang ini. Pas lihat kerumunan banyak orang, tiba-tiba was-was aku. Kayak benar-benar, waduh kok banyak banget orang ya. Aku nggak tahu mereka datang dari mana, aku nggak tahu mereka habis bersentuhan dengan apa, aku nggak tahu mereka siapa, jangan-jangan mereka ODP, nggak ada yang tahu, was-was. Jadi benar-benar sampai pulang gitu cuci tangan, pas sudah duduk, mending mandi deh kayak gitu. Jadi was-was. Tapi nggak bisa dipungkiri sebelum jadi gabut banget. Padahal sebelumnya juga di rumah doang gitu loh, di kamar doang, nggak banyak aktivitas yang keluar. Tapi setelah ada kondisi yang seperti ini itu benar-benar gabut. Yang awalnya ngerjain ini it's okay, cuman kebiasaan biasa aja, cuman kerjaan biasanya gitu. Tapi sekarang ngerjain yang kayak biasa itu benar-benar berasa, aduh kok gabut banget ya. Karena sebelumnya ya, walaupun di rumah aja, setiap hari itu pasti ada aja keluar. Ya. Rasain angin malam sedikit, entah itu dengan nongkrong di Indomaret. Sekarang, waduh, aku udah lupa rasanya nongkrong di Indomaret. Ya ampun, gabut banget. Sampai kayak ngerjain yang memang sebenarnya biasa dikerjain, jadi membosenin gitu loh. Karena benar-benar akhirnya kesehariannya benar-benar terbatas, gitulah. Bosan banget. Jadi apa kamu sekarang? Cuma ngerjain yang ada. Apa yang dikerjain? Skripsi. Habis itu nggak ada lagi. Sebelumnya juga kan enak kalau misalnya ngerjain skripsi, bosan ngerjain skripsi bisa keluar. Sekarang bosan ngerjain skripsi, ngerjain apa nggak ada. Itu loh, kayak aduh ya ampun bosenin banget deh. Orang juga sepi gitu. Kayak ibaratnya ya, aku nggak suka terlalu banyak orang ya. Cuman orang sesepi ini tuh juga, aduh sepi banget deh gitu loh. Nah tapi ngomong-ngomong hal kayak gini nih, Bib, gabut nih. Aku yakin juga banyak banget orang yang bakal gabut dengan kondisi sebegini ya. Kalau menurutmu kayak misalnya kasus kayak aku ya, sebelumnya aku kerjaanku juga dari rumah doang, ngerjain di rumah doang, ngerjain skripsi doang, ngerjain di rumah. Tapi tetap memiliki aktivitas lain, entah keluar nongkrong sebentar, ya baratnya cari udara segar lah. Nah, tapi kan karena kondisi ini kan jadi nggak bisa tuh yang kayak gitu. Menurutmu kayak gimana mengatasi kegabutan ini? Kalau aku pernah baca sih, jadi kan memang saat ini tuh kondisi yang sebelumnya tidak pernah terjadi di kehidupan kita kan. Waduh gila, intelektual banget. Pokoknya itu sesuatu surprise gitu. Yang sebelumnya ya kita nggak pernah memikirkan kondisi yang benar-benar kayak sekarang ini. Benar-benar. Jadi emang langkah terbaik yang harus dilakukan tuh ya kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya, yang kayak kamu tadi, awalnya tuh mungkin ada aktivitas yang memang mengharuskan keluar. Ya. Berarti kita harus mencari alternatif yang kepuasannya itu juga kita dapatkan walaupun kita nggak keluar. Benar-benar. Tahu misalkan kalau di dunia bisnis mungkin ya, awalnya semuanya dulu kalau misalkan mau meeting dan lain-lain, ya kita harus ketemu dengan mereka. Akhirnya kan orang sekarang mau nggak mau, kalau misalkan ada pertemuan apapun, akhirnya memanfaatkan platform kayak misalkan Google Meet atau Zoom dan lain-lain. Karena kita butuh penyesuaian. Terus kalau misalnya yang jualan, yang awalnya memang mereka ya buka toko pinggir jalan gede gitu kan. Akhirnya mau nggak mau sekarang
ya memanfaatkan media akhirnya. Ah, Jadi ya menurutku langkah yang paling baik ya kita segera bangkit dari apa ya istilahnya apa sih namanya comfort comfort zone itu. ya, Jadi ya kita jangan sampai dengan kondisi ini malah aduh kok jadi kayak gini kayak gini kayak gini. Kalau kita meratapi itu semua akhirnya kita ya nggak ngapa-ngapain. Paling cuma rebahan. Walaupun ya aku sendiri masih ngalamin sih. Mau nggak mau dengan kondisi kayak gini akhirnya mau ngapa-ngapain males. Mau ini males. Tapi kalau di satu sisi ketika benar-benar pikirannya tuh jernih, pikirannya sudah on lagi, sebenarnya ngapain sih kok kayak gini terus ah, apa ya menggerutu juga nggak ada perubahan. benar-benar. Jadi emang ya kita harus segera menerima kondisi kayak gini dan segera melakukan apa ya improvisasi aktivitas. Weh, kayak Vicky Prasetyo. Waduh, 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 waduh. Wow, apa tadi? Apa Improvisasi? aktivitas? Wow, keren banget ya sih, bener banget. Uniknya itu ya, itu tuh terdengar keren, tapi padahal emang keren gitu loh. Cuma nggak kita tuh kayak bikin hal itu tuh padahal sudah keren, harusnya kayak di applause gitu loh. Cuman kita malah dibikin anti klimaks, boom, dijatuhin lagi. Dan yang ngejatuhin pun ya kamu sendiri yang bilang. Aduh, Kalau aku menurut gitu sih. Jadi jangan terlalu lama apa ya menikmati ketidaknyamanan. hmm, Nah itu tapi prosesnya kan emang butuh waktu panjang. Gak semua orang langsung bisa oh langsung berubah. iya sih. Ya kalau memang belum bisa berubah paling enggak ada aktivitas tambahan lah. Kalau misalkan cuma di rumah aja yang awalnya cuma mungkin scroll up scroll down ya ganti mungkin baca komik atau apa gitu. Sama, sama Iya nge-scroll. juga sih. Iya, aku tuh ya sebelum sebelum dirumahkan seperti ini, itu Hmm. rajin baca buku ya. Baca buku Hmm. tuh semangat. Aku kayak yang pernah aku bilang ke kamu, aku lagi membangun habit biar setiap hari itu baca buku. Itu jalan di pas yang kayak gini, sekarang baca buku aja males. Padahal ya juga sama aja di rumah doang. Baca buku biasanya itu setiap hari itu adalah 15 sampai 30 menit. Kalau misalnya lagi Hmm. panjang-panjang atau menarik bakal panjang lagi tuh, bisa sampai 1 jam baca doang. Akhirnya bisa sampai setengah setengah buku, bisa sampai dapat satu, ibaratnya 1 bulan itu 2 minggu sampai 3 minggu itu sudah tamat satu buku. Ini bulan ini satu buku aja nggak kelar-kelar. Padahal itu tuh habit yang sebelumnya juga nggak tergantung dengan aktivitas yang harus keluar gitu loh. Hmm. Kok bisa ya jadi kayak ibaratnya menurun banget aktivitas gara-gara padahal dirumahin gitu. Padahal juga sebelumnya juga dirumahin, Di rumah tapi juga. iya, tapi frekuen untuk keluar rumahnya tinggi dulu gitu loh. Hmm. Sehari itu bisa sampai 5 kali keluar rumah, paling 15 menit atau berapa 1 jam. Sekarang itu keluar 15 menit 20 menit aja insecure rasanya. Kecuali kalau ke tempat yang sepi-sepi ya. Tapi ngapain juga Liburan. tempat sepi, ngapain? Ngapain ke tempat sepi? Aduh, sepi nih kayak gitu. Cari wasiat mungkin. Cari Cari wangsit ke wasiat. pangsit ke kubur gitu. Tapi emang sih, emang ya itulah pokoknya kalau menurutku sih ya mulai sesuatu yang dari yang paling mudah dilakukan dan memang ada impactnya sama kita sih. Kalau dalam bentuk aktivitas yang nyata, menurutmu apa aja sih yang kayak gitu, yang cocok gitulah dilewati dan juga bermanfaat ya, apalagi bisa kita bangun jadi habit di kondisi yang saat ini. Menurutmu apa aja? Ya mungkin dari aktivitas paling pagi ya mungkin dari bangunnya lebih dipagiin gitu kan. Hmm. Terus sedikit olahraga lah walaupun ya paling olahraga 15 sampai 30 menit. Buset lama banget, gila kuat Oh, banget. lama ya? Hah? Ya, pokoknya paling gak gerak lah. Walaupun aku belum ngelakuin sih. Aku nyuci aja udah termasuk olahraga bagi aku.
Itu pun cuma nyuci masker. Kamu pakai masker apa? Masker kain. Sebut merek Sritex. Oh, dari Sritek. Iya, Sritex. Apa skill. Skit. Oh, di sini pada buat sendiri-sendiri. Susah cari masker, Bib. Nih, istriku jualan. Kamu mau beli kah? Aku udah beli, ngapain kamu tawarin? Siapa tahu kan, promosi. Jualan apa istrimu? Masker apa? Masker kain. Dari bahannya apa? Udah aku juga nggak tahu sih. Tuh, kamu harus cari tahu dong, Bib. Kamu nih suami yang kayak gimana? Ya, biarkan dia berkreasi sendiri lah. Aduh, kamu harus pantau kegiatan istrimu. Jangan-jangan dia masker bengkoang lagi ternyata bahannya. Ini masker daun pisang tuh kayaknya. Karena jualan nasi campur pakai daun pisang susah, akhirnya dibikin masker kayak gitu. Ya kan itu. Buat jualan nasi pecel sudah selesai, kemudian jadi masker. Berminyak-minyak kayak gitu. Rasa kacang. Paling enggak kan ditutupin ada rasanya. Aku tuh paling aneh yang mikirin kalau kita pakai masker tuh, terus kita sendawa, itu baunya balik lagi tau. Aku pernah bersin, terus bersihnya nempel di kainnya. Langsung aku cuci. Kalau yang putih kan nggak kelihatan. Itu ya, jadi kayak ya sehari ada aktivitas gitu ya, olahraga. Iya, tapi ya itu loh, pokoknya pastinya kita ya awal-awal pasti males lah. Kayak aku sekarang juga dikit-dikit tidur gitu. Sebelumnya banyak tidur kan. Tapi di kasar sih kadang kita juga mikir kok gini-gini terus sih gitu. Kalau udah kayak ada sinyal kayak gitu ya harus segera berubah sih. Benar-benar. Ya walaupun berubah itu ya nggak semudah yang dibayangkan. Tapi paling nggak ya mulai aktivitas yang ya misalkan kayak download aplikasi yang lebih produktif. Misalkan belajar di mungkin ada teman-teman yang dapat prakerja gitu kan, lumayan. Kamu nggak daftar? Enggak, yang ini udah mundur nggak jadi aku daftar. Iya, memang lebih banyak kok yang memerlukan daripada kamu seorang miliarder. Amin. Gitu tuh miliarder asli gitu. Amin. Aduh. Kalau kamu kendalanya apa sekarang? Selama berubah walaupun ya nggak terlalu berubah amat sih kalau di kehidupanmu kayaknya. Ya benar, memang nggak terlalu banyak berubah. Selain ya jadi males, apalagi mungkin aktivitas lainnya yang berdampak. Kalau yang aku rasa banget, kayak aku ya, orangnya kan memang banyak banget kerjaan di dalam ruangan gitu ya, dalam kamar doang. Dan itu biasanya kalau lagi ngerjain sesuatu itu cukup panjang waktunya. Sedangkan aku itu orangnya bosanan. Nah sebelumnya kalau misalnya lagi bosan itu gampang banget buat ngilangin bosannya. Tinggal keluar, ya ibaratnya cari udara segar bentar lah. Entah itu cuman ngopi sebentar keluar atau beli apa. Ya nikmatin AC Indomaret, bisa juga kayak gitu. Nah sekarang udah nggak bisa. Dan akhirnya hal tersebut setelah kalau kayak apa ya dalam ini bertahap bikin aku makin males. Awalnya kan yang kayak gitu pelan-pelan gitu. Pelan-pelan akhirnya malah ketumpuk kayak gini, akhirnya jadi males. Karena padahal kan alasan utamanya aku nggak keluar karena kondisi yang saat ini kan, yang sedang memang anjurannya memang di rumah aja. Memang bukan anjuran lagi sih, menurutku kita harus menaati saat ini semuanya. Biar cepat kelar gitu loh, demi kebaikan bersama juga. Tapi memang ada beberapa aktivitas yang harus keluar, beli kebutuhan pokok misalnya. Karena kita nggak disediain kebutuhan pokok oleh pemerintah ke rumah-rumah, enggak. Jadi kan masih ada kayak gitu. Nah sebelumnya yang ibaratnya aku yang keperluanku untuk mencari udara segar itu yang bisa sampai 5 kali sehari, sekarang malah 1 kali pun jarang. Itu bikin aku jadi malas gitu loh. Jadi malas gerak. Akhirnya awalnya aku mikirkan apa yang harus dilakukan buat menghilangkan kebosanan. Hal yang kayak gitu biasanya identik banget untuk mencari hiburan. Betul. Nah, pas mencari hiburan,
dianggaplah dalam rentang waktu pertama gitu, itu hiburan itu berhasil, kayak ibaratnya nonton YouTube atau apa kayak gitu, nonton serial yang rame. Anggaplah minggu pertama itu berhasil buat ngilangin kebosanan itu. Minggu kedua untuk ngelakuin yang sama kayak gitu tetap udah nggak mempan. Nanti nonton itu ada bosanan lah, udah nggak usah. Next sudah nggak mempan kan? Hah? Tuh next sudah nggak mempan. Ya ampun tuh Netson, jujur nggak mempan tau. Aku aja ngerasa mereka aja kayaknya udah habis akal buat ngelewatin hal-hal kayak gini. Bahkan kamu tahu nggak tuh Night Show bulan puasa nggak ada, nggak Iya loh. Ya ampun, kayak gimana coba? Aku tuh jadi apa ya, kayak yang pernah NZ yang sempat viral itu, aku bosan. Gitu. Sebelumnya itu kalau misalnya kayak ke Gramet, misalnya mau cari buku itu, aduh gampang. Sekarang udah susah. Nah itu akhirnya ketika itu bertahap kebosanan itu meningkat gitu lah. Dan untuk menanggulangi bosannya itu, aku nggak nemuin. Sampai sekarang? Saat ini pun belum. Kalau aku bilang saat ini belum. Mungkin baru sore tadi sih aku berhasil menemukan aktivitas baru. Apa tuh? Bikin dalgona. Pegel tangan sebelah dong. Tuk muter. Ratusan kali. Kirain apa? Tapi nah ya kayak gitu, aku menemukan hal baru gitu ya buat mengatasi kebosananku. Tapi nggak tahu besok apakah hal tersebut bisa mengatasi kebosananku. Dan akhirnya ketika aku udah mentok gitu mikirin apalagi yang harus aku lakuin buat menghilangkan bosan, akhirnya aku jadi males ngapa-ngapain. Dan itu tuh ya itu ya mungkin itu bentuk nyata gabut gitu. Akhirnya yang kita lakuin apapun itu nggak menghasilkan suatu lonjakan kesenangan gitu ke kita gitu. Kayak kita sadar ini nggak ada manfaatnya, tapi kita nggak tahu harus berbuat apa gitu. Betul. Nah, menurutmu kayak gimana tuh? Sebagai expert di dunia pencari kesibukan. Kan kamu orangnya sibuk banget. Mana ada? Iya tuh, rebahan. Sok sibuk itu. Kalau kayak gitu sih menurutku ya inilah. Kadang kan kita itu terlalu tinggi menetapkan target kan ya, atau perubahan yang kita inginkan. Iya. Akhirnya aktivitas yang kita lakukan untuk mencapai target itu akhirnya nggak nyampe gitu. Karena kita sudah memasang target terlalu gede dan kita sudah terbayang-bayang ini nggak mungkin terkejadian. Akhirnya perubahan itu ya nggak mungkin bakal terjadi karena kita sudah kayak istilahnya itu sudah ngasih barrier sama pikiran kita sendiri. Kalau ini udah nggak mungkin terjadi, tapi kita tetap kekeh, ini harus gini. Benar. Ya. Makanya kita ya mau nggak mau, kalau memang masih kondisi seperti ini, ya mulai dengan sesuatu yang sederhana aja. Misalkan kayak tadi, kayak kamu misalkan, tiba-tiba ada pemuas deh, apa namanya? Ya pemuas. Ya pemuas. Walaupun konotasinya rada negatif ya. Itulah pokoknya. Pemuas rasa malas, pemuas rasa untuk menggantikan rasa yang dulu misalkan kayak main keluar. Nah berarti kalau kayak kamu berarti harus mencoba sesuatu yang baru lagi nih. Besok kira-kira apa misalkan? Coba ngoding misalkan. Ngoding yang simpel-simpel aja. Siapa tahu kan? Bib, aku hampir nyumpah tahu Bib, kamu salah. Siapa tahu kan itu kan kamu dulu udah pernah nyoba. Malah udah pernah berkecimpung di sana walaupun nggak bertahan lama kan. Siapa tahu dengan kondisi kegabutan seperti ini mencoba hal baru kayak gitu atau mengulang masa lalu yang mungkin pernah berhenti, akhirnya kita tiba-tiba nyaman gitu kan kita nggak tahu. Bener sih, benar. Atau misalkan tadi yang kamu buat dalgona, berarti besok misalkan coba lagi buat tahu telur atau buat apa gitu kan. Berarti kan kamu memang tipe-tipenya nggak bisa misalkan aktivitas itu diulang lagi, harus terus berubah. Benar. Iya, kalau yang benar banget itu kayak yang kamu bilang tadi, kita tuh udah masang barrier gitu loh. Iya, pas kamu bilang aku baru sadar. Aku menyadari, misalnya kayak gini ya, ketika aku bosan, ada suatu hal yang harus aku kerjakan nih.
Tapi dalam pikiranku, emang kerjaan ini bakal ngapain aku, alah males gitu loh. Dan ketika aku memasang barrier alah males itu akhirnya malah apa ya, membuat kayak ada kontrol tubuhku untuk tidak melakukan itu gitu loh. Bener. Harusnya kan ketika itu kita sudah kepikiran, ya coba aja kerjain. Jangan-jangan memang berhasil ngebuang bosan kita. Bener. Kita akhirnya masang barrier. Kita Iya. Ya walaupun kalau misalkan sudah selesai di tahap itu, akhirnya kalau kita pasang target yang lebih gede, itu juga tertantang. Tapi kalau memang kondisi kita masih untuk melakukan sesuatu yang ringan aja kita masih malas, ya jangan terlalu masang target yang terlalu gede. Iya. Waduh, sejak kapan kamu jadi realis ini, Bib? Nah, sejak apa ya? Sejak kapan ya? Kayak sejak selesai kuliah itu. Kuliah kan targetnya IP 4. Waduh. Enggak. Aku masih tahu kamu masih idealis juga. Masih ada poin-poin di hidupmu yang idealis. Tapi kita pernah bilang kok, kalau memang target itu terlihat realis bagi diri tersebut, memang itu masih idealis. Siapa yang bisa jawab dong? Iya kan? Betul. Ya sih, tapi memang benar banget yang kamu bilang ketika kita udah kayak kita tuh melakukan sebuah kontrol terhadap pikiran kita yang membatasi gerak kita. Betul. Karena kita menebak hasilnya gitu loh, sedangkan kita tidak melakukan. Kita nggak tahu yang kita lakukan itu. Iya benar sih, kayak aku aja ya yang kayak hari ini dalgona ini, aku tahu loh ini bakal capek ngaduknya. Tapi aku tetap kayak mau coba. Pertama kan aku coba pakai kopi kapal api, kan gagal. Aku memiliki kesempatan waktu itu tadi tubuhku itu 80%, adalah besok aja coba lagi. Ternyata 20% itu yang menang. Udahlah aku beli kopi Nescafe bentar keluar. Beli dan ternyata worth it gitu loh. Sampai sekarang belum habis-habis, capek ngabis. Tapi ada rasa kepuasannya kan sudah selesai? Ya karena iya sih, kalau rasa nikmat kopinya nggak ada ya, cuman puas jadinya itu yang benar-benar nikmat gitu loh. Kayak itu masuk ke poin yang kedua. Memang poin 1 dan 2 tadi apa kayaknya? Poin pertama kan tadi memulai sesuatu yang sederhana dulu. Oh alah. Nah, poin kedua itu ya kita harus mempersiapkan inilah istilahnya apa namanya? Reward. Nah, kita sedikit-sedikit harus menghargai usaha walaupun kecil. Nah, kita harus menghargai itu. Karena kalau mungkin di luar kan kita mungkin dapat pujian dari orang lain atau apa. Kalau misalnya kita sudah semua aktivitasnya di rumah aja kan, ya dikit-dikit apa yang kita lakuin harus dihargai dong. Entah dihargainya dengan, tapi jangan rebahan lagi. Ya kan, dihargainya dengan apa gitu kan. Misalkan karena berhasil melakukan ini, jadinya perawatan atau apalah gitulah pokoknya. Pokoknya harus banyak-banyak menghargai diri kita sendiri sih. Aku ngomong-ngomong masalah rebahan ya, aku pernah tahu rebahan aja males. Nggak rebahan, nggak tahu apa yang dikerjain. Pernah ya, ini kejadian nyata. Nonton apa gitu di YouTube, alah capek sambil duduk, rebahan. Videonya jalan 1 menit 30, gila capek banget rebahan kayak gitu. Saking bosannya. Nggak tahu kayak, gila ya ampun. Bosan banget. Tapi benar tuh, kita tuh kadang menurutku juga ya, otak kita itu selalu berusaha untuk memiliki kayak otak kita itu kan memang sudah didesain untuk berpikir, mencari jalan keluar. Udah dari sananya kayak gitu loh. Dari sananya badan sakit, kita pengennya nggak sakit. Otak kita tuh berusaha untuk gimana caranya biar nggak sakit. Badan lapar, otak kita cari cara buat nggak lapar. Gimana caranya buat ngilangin lapar, makan. Bosan pun kayak gitu juga. Kita tuh menyadari bosan, otak kita kemudian memiliki ada reaksi-reaksi gitu, gimana caranya biar nggak bosan. Nah salahnya itu adalah kita memasang barrier. Kalau kita ngelakuin ini kayaknya nggak ada apa-apanya deh, aduh ngapain sih kayak gitu juga. Padahal itu adalah kesempatan otak kita memberikan saran gitu loh ke kita gitu. Ibaratnya mereka adalah orang yang berbeda, itu adalah inilah kamu gini aja, coba kayak gini, mungkin aja ini bisa ngilangin bosanan kamu. Terus kita dihadapkan suatu pilihan melaksanakan itu
atau kita memilih untuk tidak melaksanakan itu karena kita memiliki ya itu tadi hal-hal yang kita batas, udahlah nggak usah lah, saking bosannya kayak gitu atau saking malas. Benar sih kamu bilang tadi, menarik. Waduh, udah kucing berantem. Bosan kucing di sini, mereka sampai rebahan doang kucing, bosan banget manusia kok nggak ada jalan-jalan sini. Mereka kan mau ngacak-ngacak sampah kayak gitu saya. Iya. Sampai kucing aja males. Ampun. Iya, aku juga ya hari ini mencoba untuk ngebersihin kipas angin. Wih. Bagus itu, jarang-jarang kamu bersihin kipas angin. Sebelumnya udah pernah. Makanya. Tapi pas ngerjain lagi itu ngapain gitu. Memang kayak buat ngebunuh kebosanan itu pilihannya itu bukan apakah aktivitas itu akan membuat kita tidak bosan lagi atau enggak, tapi memang ternyata kita memilih untuk melakukan aktivitas itu atau enggak sih. Benar. Waduh, luar biasa kamu ya. Kamu, waduh, ini mungkin perubahan dari seorang single tahun lalu. Nggak ada ngaruhnya sih itu kayaknya. Nggak mungkin nggak ngaruh. Kamu harus menyiapkan mental dong. Mental apa? Mental gendong. Iya sih, itu sudah aku siapkan sih. Nah, kalau seandainya ada apa-apa gitu kan. Aduh. Nggak bisa dipungkiri juga sih. Iya ya, menarik ya. Jadi kalau misalnya ketika kita bosan, kemudian bosan, karena kita biarin bosan lama-lama itu kan akhirnya jadi males tuh. Tapi otak kita tuh selalu berpikir buat menuju, memang sudah dari sananya mungkin ya, sudah didesain dari sananya mencari jalan keluar. Nah pilihannya itu kita ambil atau enggak sih? Waduh, benar banget kamu. Tanpa kusadari itu tuh terjadi gitu loh. Iya. Kan kalau seperti yang kamu nggak tahu, aku lupa. Jadi kan otak itu kan sebenarnya selalu memberikan saran baik kan ya. Nah tapi kan yang memutuskan itu kan entah kalau di psikologi apa sih istilahnya, it ya mungkin ya, it atau ego atau super ego, itulah pokoknya. Bentar aku ngurutin. It, ego, super ego berarti. Ya. Yang memutuskan mengambil itu kan ego. Nah kan, jadi kadang kita sudah tahu nih, ini aktivitas ini kalau dilakukan bermanfaat, aktivitas ini kalau dilakukan nggak bermanfaat. Tapi kadang ego kita ini membuat kita akhirnya mengambil hal-hal yang sebenarnya nggak bermanfaat. Kan rasa-rasa itu kan sebenarnya masuk ke it kan. Mau ini kan maksudnya ke it. Kemudian yang mengambil keputusan kan si ego. Kemudian yang keputusan ini apa sih yang super ego itu, pokoknya kayak normanya gitu kan. Yang membatasi keputusan. Yang membatasi kan super ego. Nah sebenarnya kan setiap hari itu kita dihadapkan dengan hal seperti itu. Berulang kayak gitu ya. Berulang. Aktivitas satu aktivitas lainnya pasti seperti itu. Tapi kadang, nah itu kayak apa sih namanya? Rasa untuk peka untuk mengambil keputusan yang tepat, nah itu kadang juga perlu diasah. Jadi kan kadang kalau misalnya kita ya udahlah apa sih namanya, ikut arus aja deh. Kalau gini, kalau ini gini, akhirnya kita ketika ya untuk memutuskan sesuatu yang memang benar-benar penting, akhirnya kita bingung. Misalkan kayak sekarang ini kan kita nggak punya siapapun apa ya namanya, kayak yang advisernya kan kita nggak punya. Mau nggak mau kita memutuskan dengan keputusan kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita nggak terbiasa untuk memutuskan sesuatu yang benar, akhirnya ya kita mungkin pilihan terakhirnya adalah ya udahlah, mending nggak usah ngapa-ngapain. Nah itu. Iya sih. Memang sih, tapi benar-benar berat banget ketika kita memutuskan untuk melaksanakan itu di antara kemalasan dan kebosanan kita sih, memang berat banget. Kayak sebenarnya ya, yang kayak dalgona ini, aku tuh udah berniat bikin dalgona tuh dari minggu lalu. Dari minggu lalu. 1 minggu. Nah mungkin yang ketiga.
Luar biasa. Orang ini kamu udah bikin naskah sebelumnya. Kayaknya kamu sudah mengikuti alurku. Aku jadi followers kayak gitu ya. Habibinian. Jadi yang ketiga itu ya kita harus memiliki jadwal harian. Nah, kemudian ya kalau jadwal harian berarti misalkan kita pagi, kita buat nih ketentuan. Misalkan jadi ada 2 sudut pandang. Kalau jadwal harian itu ya dibuatnya malam, misalkan hari ini berarti kita buat jadwal besok. Atau pagi itu kita sudah mempersiapkan jadwalnya. Jadi mulai dari misalkan setelah bangun tidur mau ngapain, berarti bangun tidur nggak usah dihitung. Nah sampai ke malam tidur itu kita ngelakuin apa aja. Biasanya sih kalau kita sudah buat jadwal kayak gitu, itu tuh kayak kita ada apa ya, panggilan untuk melakukan hal itu. Kadang kalau nggak jalanin itu akhirnya kita kayak merasa kecewa gitu loh, kayak perasaan di hati itu nggak enak banget gitu. Iya. Aku sempet tahu Bib kayak gitu Bib. Aku 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu apa 1,5 minggu lah mungkin. Kemarin bikin jadwal buat tiap hari ada olahraga. Pokoknya sebelum yang kabar dari pemerintah untuk melakukan pakai masker kalau keluar. Kan sebelumnya nggak ada himbauan pakai masker kan. Nah sebelumnya aku sempat buat bikin jadwal olahraga jogging tiap hari. Niatnya kayak gitu, ya ibaratnya nge-challenge diri sendiri lah karena saking bosannya mau ngapain kan. Aku mikir aku kayaknya harus punya aktivitas yang sedikit bermanfaat lah gitu kan. Jadi mau challenge nih jogging tiap hari. Hari pertama jogging aku dari kosanku ke Merjosari. Mati aku gitu. Capek banget. Besoknya badanku nggak bisa gerak, tapi aku tetap ada olahraga. Habis itu tetap ada olahraga rumahan lah gitu kan, yang workout di rumah aja 10 menit gitu. Nah tapi salah aku kemarin habis minum kopi. Jadi kan kalau habis minum kopi itu sebenarnya jantung udah ningkat kan detaknya. Bawa olahraga, wah gila, hampir mati, seriusan hampir mati. Gila, kayak badanmu tuh langsung lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya nyerah lagi aku. Tapi niatanku sih ini kan insya Allah bulan Ramadan. Nah aku coba deh, kalau misalnya Ramadan kan kayaknya kalau mengerjakan hal-hal yang bermanfaat selalu dapat pahala. Lumayan nih. Bener kamu bilang ketika kayak aku ya, kayak di hari pertama yang kayak aku, karena aku udah waktu itu nyusun jadwal buat melakukan olahraga tiap hari. Hari pertama jogging, hari kedua itu eman buat nggak olahraga. Tapi yang bikin hari ketiga nggak olahraga itu ya karena hancur badanku. Nah itu salah aku kemarin itu salah. Harusnya aku bikin bikin jadwal bikin pola olahraganya itu yang harusnya disesuaikan sama yang kemampuan aku kemarin. Yang advance kayak gitu mungkin jadinya hancur. Jadi kan memang harus bertahap kan ya. Ya itulah, kadang kita itu terjebak sama hasrat kita dulu. Kita mampu lakuin ini, akhirnya kita paksa langsung lakuin besar, akhirnya besok udah enggak. Benar. Kan bagusnya ya kecil-kecil dulu lah. Yang penting kita rutin dulu, bangun habitnya dulu. Baru lama-kelamaan kita ke naik level sampai advance. Tapi ya itu, sebelum kita melakukan itu biasanya ya kita kadang di satu sisi kita menganggap itu sebagai masa gini aja nggak kuat gitu kan. Nah, akhirnya kita melakukan yang lebih lagi. Tapi ternyata karena terlalu pede ya. Iya. Akhirnya malah membuat aktivitas itu nggak jadi rutinitas. Benar. Iya, aku kemarin itu sih yang aku pikir salah kayaknya. Makanya aku kemarin setelah itu gagal, sebenarnya gagalnya itu minggu lalu jadinya berakhirnya itu. Aku langsung mikir harus dibikin lagi, tapi yang benar-benar disesuaikan sama porsi sekarang gitu loh. Betul. Karena kemarin itu gila, gak nyangka aku sampai kemarin itu juga kayaknya aku sampai
apa ya istilahnya ya, kayak ada yang salah gitu loh, kayak berasa dislokasi tulang paha aku. Sampai turun tangga itu shaking kayak gitu. Waduh, kayaknya ada yang salah deh kataku nih, kayaknya ada yang salah. Jadi aku riset lagi deh, olahraga tiap hari, pengen banget tau olahraga tiap hari. Sama, aku juga pengen kok. Tapi masih sebatas pengen sih. Nah itu, makanya kan kalau misalnya kita ngomongin kayak gini kan, rasa malunya ada kalau nggak ngerjain. Karena nggak malu-malu ya? Tapi nah aku juga kemarin ada dapat di video salah satu orang, dia ini kan nge-challenge dirinya sendiri buat olahraga berapa lama gitu. Mungkin ini bisa diterapkan ke semua target rutin yang ingin dijadikan rutinitas. Kamu harus didokumentasikan gitu lah, apa yang didokumentasikan buat dijadikan kontrol, buat jadikan record lah, buat tracking terus. Jadi ketika kamu putus dan kemudian hasrat kamu untuk tidak melakukannya itu ada, kamu akan ngerasa aku udah bikin ini kok sia-sia. Kayak misalnya yang orang olahraga ya tiap hari gitu. Dia tiap hari nge-record, entah itu dia kontrol apa namanya berat badannya, atau kemudian direkam kayak gitu atau difoto. Kemudian pada targetnya 30 hari, di hari ke-15 dia mau nyerah, dia lihat foto-foto dokumentasinya 15 hari ke belakang, dia ngerasa kalau misalnya nyerah di sini yang 15 hari kemarin sia-sia, bakal gila banget aku lepasin ini. Makanya kayak misalnya kayak aku kemarin ya, waktu aku numbuhin rutinitas buat baca buku gitu ya, aku targetnya 1 hari 1 bab gitu. Dan ketika sudah disampai bab-bab yang kayak misalnya kan anggaplah buku dengan 20 bab, di bab 12, bab 13 itu bakal lagi tinggi-tingginya kan. Dan kalau misalnya aku nyerah, aku udah cuman sampai kayak, aduh aku sudah sampai sini, masa nggak dilanjutin, kayaknya eman banget gitu loh. Jadi itu kayak ibaratnya ngedorong diri sendiri itu adalah ketika kita nyerah, yang kita lakuin sebelumnya itu sia-sia gitu loh. Tapi sebenarnya memang nggak ada yang sia-sia sih, cuman coba dipikir kayak gitu deh, kalau misalnya ini sia-sia, yang kemarin-kemarin dilakuin sia-sia, sayang banget kalau hari ini nggak dilakuin lagi. Iya. Nah itu loh, untuk mengasah itunya kan butuh bener-bener. Kadang kan benar sih, benar. Ada beberapa tipe orang, ya udah ngapain juga gitu kan. Kalau bener-bener kayak kita kesadaran kita itu nggak kuat, akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu kan akhirnya. Ya tapi memang kalau yang kayak gini ya, kayak ibaratnya prinsip dalam bisnis gitu kan. Ketika hal ini terjadi, ibaratnya suatu kemunduran ini terjadi, bukan suatu alasan untuk berhenti gitu. Benar. Nah memang kenapa juga orang berbisnis sedikit dan kenapa orang yang berbisnis sukses semakin sedikit. Karena yang terjadi ketika kita dihadapkan dengan kemunduran, kita memilih menyerah atau melaksanakan lagi, itu pilihannya kayak kita. Betul. Dan kalau kayak ya mungkin saat ini pun aku masih banyak juga terpaut di kata-kata akhirnya, ya udahlah nanti coba lagi. Tapi memang harus ada dorongan yang kuat dari diri sendiri. Dan menurutku salah satu dorongan yang paling kuat untuk mencoba lagi itu adalah nggak nyerah gitu ya. Nyoba lagi walaupun ini ibaratnya di sini gagal, terus coba lagi, itu adalah ketika kamu ngerasa belum menang sama hal itu gitu. Apalagi orang-orang yang kompetitif banget kan. Kalau nggak berhasil nggak bakal berhenti gitu. Tapi memang susah sih. Iya. Kalau gampang mah semua juga bisa. Kalau gampang banyak orang kaya, nggak banyak orang miskin. Banyak orang sehat. Benar-benar. Ya itu deh. Apalagi yang dibahas ya, yang asik ya. Ya pokoknya mulai sekarang lah. Karena kalau kita lihat alur yang kita bahas tadi ya, semua hal yang karena dengan aktivitas kita yang sekarang terbatas bisa menimbulkan kebosanan, dan ketika kita berada di kebosanan itu, kita bisa akhirnya jatuh ke kemalasan, dan akhirnya kalau misalnya kita nggak beranjak dari kemalasan itu, akhirnya kita ya tetap di sana dan tidak tahu ngapa-ngapain, itu gila parah banget, bahaya. Betul. Makanya biar nggak gabut, cobalah bikin suatu rutinitas. Nah, betul. Memang untuk bangun sebuah habit itu susahnya minta ampun. Aku ngerasain sendiri lah. Iya.
Tapi Ya, worth it gitu loh. ya tantangannya kan di situ kan. Pokoknya kita bisa berdamai. Benar, Pokoknya benar. bisa apa sih namanya? Mengetahui diri kita itu kan memang prosesnya panjang kan. Walaupun ya secara teori harusnya kan usia 20 itu sudah tahu jati diri kita kan. Mana yang baik, mana yang enggak, mana yang mendukung aktivitas kita, mana yang enggak. Tapi selama berjalan tuh kadang kita dibuat galau lagi gitu kan ya. Iya, benar. Memang itu harus ya terus diasah. Gak bisa kita ternyata aku orangnya introvert. Nah, udah terus selesai. Kadang tiba-tiba kan kita juga berubah-ubah. Iya, benar. Gitu. Benar banget. Jadi emang harus selalu menurutku ya mengenal diri itu nggak ada selesainya loh. Sampai kapanpun kita mungkin ya nggak bakal tahu kalau kita nggak peka sama diri kita. Kan yang diasah itu adalah rasa kemampuan kita. Oh, ini penting buat aku. Oh, ini bisa menunjang aktivitasku atau enggak. Iya, benar. Ya, itulah. Kalau menurutmu, mungkin kamu ada tambahan? Apa nih? Aku tadi udah Ya, tambahan mungkin sebagai kamu sudah merasakan sebagai korban. Aku ya kayak gini deh. Ketika kamu tahu kamu nggak ngapa-ngapain itu bakal ngebosenin banget. Tapi kamu nggak tahu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak tahu harus ngapa-ngapain di antara kehampaanmu itu benar-benar pelan-pelan bunuh diri sendiri gitu loh. Berawal dari kamu yang gabut, berawal kamu akhirnya bosan, berawal kemudian dari akhirnya menuju ke kemalasan, akhirnya kamu nggak mau ngapa-ngapain, dan kemudian akhirnya kamu menutup diri kamu untuk hal-hal lain, akhirnya kamu nggak membuat suatu target akan dirimu sendiri, akhirnya itu benar-benar pelan-pelan itu bunuh jati diri kamu gitu loh. Betul. Dan ketika kamu kayak hal itu yang menurutku yang perlu untuk dikeluarkan lagi adalah menyadari bahwa itu tuh nggak bakal terjadi, kalau kamu nggak mikirin. Karena aku pernah baca juga ya, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Betul. Kamu pernah dengar kalimat itu nggak? Nah, sedangkan di saat yang bersamaan dari semua kehampaan, kebosanan, kemalasan, apapun yang akhirnya membatasi diri kamu selalu memiliki kesempatan buat mikirin hal yang lebih baik. Nah, kemudian kamu dihadapkan untuk memilih mau nggak. Nah, itu yang ibaratnya breakout-nya di situ. Jadi kalau misalnya kamu milih, aku nggak mau kayak gini, udah kelar. Yeah. Kamu tinggal kerjain hal yang benar-benar kamu nggak bakal kamu mau kerjain gitu loh. Kamu nggak mau, misalnya kayak gini ya. Anggaplah minggu depan. Kamu nggak mau minggu depan kamu bakal melewati hal yang sama kayak minggu ini. Ya kamu tinggal lakuin hal yang beda karena kamu sudah pernah lewatin minggu ini, kamu tahu apa yang kamu lakuin minggu ini. Misalnya minggu ini kamu cuma ngerjain nonton YouTube, rebahan nonton YouTube. Minggu depan kamu nggak mau bakal bosan kayak gini, kamu tinggal lakuin hal yang nggak kamu lakuin sebelumnya gitu. Kayak kita tuh sudah tahu apa yang terjadi, kita sudah mengetahui hal yang itu ternyata berdampaknya seperti ini ke kita. Tinggal lakuin hal yang lain yang kita nggak tahu dampaknya kayak gimana. Dan itu tuh kan new things kayak gitu kan bikin kita kesempatan. Kalau misalnya akhirnya masih belum bagus, jadi pelajaran, oh ini yang nggak baik dikerjain. Kalau hasilnya bagus, oh yang kayak gini nih yang harusnya aku bisa tingkatkan. Dan itu semua memang nggak mudah, tapi yang paling simpel yang kayak kamu bilang tadi, kita sudah memasang barrier yang mencegah kita melakukan hal itu. Nah, ketika kita memasang barrier itu, padahal kita nggak tahu di balik barrier itu kayak gimana hasilnya. Betul. Waduh, berawal dari gabut doang, kamu luar biasa intelijen ya sekarang ya. Kamu sekarang kayaknya sudah cocok deh tampil di TV. Di acara kayak mungkin Facebooker. Aduh. Gak banget deh. Iya. Aku kalau misalnya ditawarin tampil di TV, gila. Pasti mau lah. Siapa yang nggak mau? Iya, tapi kayak aku cuman ada 3 deh yang kayaknya aku bakal tetap mau kalau misalnya disuruh tampil di TV.
1 Tonight Show, alasannya ketemu Desta Vincent. Hmm. 2 Najwa Shihab, alasannya karena orang-orang yang tampil di Najwa Shihab itu adalah orang yang pintar. 3 ini talk show, karena bisa ketemu ketua prediksi. Itu dong. Kalau yang lain enggak lah. Aku punya Kirain hitam standar. putih. Kalau hitam putih aku enggak deh. Karena aku nggak pernah nonton. Hitam Jadi putih nggak menurutku bagus sih kontennya Dedi itu. Ya karena dia yang kontrol kan, dia nggak mau kontrol sama pihak TV gitu loh. Ya. Makanya kan dia pernah keluar kan dari hitam putih. Terus hitam putihnya memohon-mohon karena hitam putih itu adalah Deddy Corbuzier gitu. Jadi kalau misalnya hitam putih bukan Deddy Corbuzier, bukan hitam putih, merah putih mungkin boleh kayak gitu. Bukan hitam putih, dia nggak pengen programnya dikontrol oleh pihak TV. Ya. Gitu. Nah yang kayak gitu tuh bagus banget tuh, teguh. Ya itu. Ya udahlah, oke deh. Oke, mungkin untuk nutup podcast kali ini, saran-saran untuk orang-orang yang ada di luar sana apa nih, Bib? Di tengah pandemi ini dan juga tetap menuju ke kebaikan, wes. Sarannya itu pokoknya harap bersabar karena ini ujian. Buset, aku kayaknya kenal kalimat ini nih, orang nikahan kan. Yang kedua, memulai sesuatu yang kecil tapi dibuat rutin. Terus yang ketiga itu, ya jika mau berubah, ya berubahlah. Mungkin gak ada sih. Oh gak nyambung sih. Tapi bagus loh, kadang kita nggak sadar. Pasti orang itu ketika sudah terlalu lama di zona nyaman kan, kita tahu hasilnya kayak gitu doang. Ya kalau mau berubah ya berubah lah, tapi memang susah, tapi banyak banget nggak sadar hal itu gitu loh. Iya. Benar sih, kalau mungkin perlu diingatkan lagi kayak kamu bilang tadi. Ya, sebenarnya kan segala sesuatu tuh mungkin ya, kayak pernyataan kita tuh sebenarnya semua orang tuh udah tahu harusnya gimana. Benar. Tapi kadang kita butuh kayak aha momen, ingat kalau kuliah. Momennya aha momen yang ada ting lampunya di atas kepala gitu kan. Iya. Dan aha momen kadang kita entah itu dari mendengarkan podcast atau kita pas baca buku atau pas kita kalau aku dulu kadang sering lihat-lihat kayak film-film anime Jepang tuh. Kayak misalkan Naruto, Conan tiba-tiba oh iya sih harus kayak gini gitu. Hal kayak gitu kadang kita menemukannya memang sesuatu yang sebenarnya kita nggak pernah berpikir bahwa itu akan membawa diri kita untuk berubah yang lebih baik gitu. Benar. Jadi pokoknya ya nikmatilah lah, pokoknya bagaimanapun kondisinya, ya nikmatilah. Kalau memang mau berubah ya berubahlah. Gitu. Benar. Iya benar banget. Iya sih, aha momen. Kalau dari kamu apa nih? Kalau aku pertama kondisi saat ini yang sedang ya bisa dibilang mencekam. Yang paling bagus saat ini ikuti dulu himbauan pemerintah. Kayak gimana pun kita juga memang harus mengikuti himbauan pemerintah walaupun kita berharap hal-hal yang lebih. Mungkin sebagian orang berharap hal-hal yang lebih dari pemerintah, tapi paling bagus saat ini ikuti dulu himbauan pemerintah. Di rumah aja ya udah di rumah aja. Keluarlah untuk dengan kebutuhan yang penting banget, nggak bisa gitu lah, nggak bisa barulah keluar. Dan jangan terlalu sering. Nggak ada kan yang beraknya di luar rumah kan? Nggak ada kan? Iya. Nah, jadi dulu rajin-rajin cuci tangan, kontrol kebersihan kita masing-masing. Karena kalau kita nggak kontrol kebersihan kita nggak tahu. Jangan-jangan kita malah, mungkin aja kita nggak kena, tapi malah kita jadi carrier. Nah, betul. Dan akhirnya malah orang sekitar kita yang kena. Jadi tolong hati-hati. Kemudian di antara semua kegiatan kita yang akhirnya terbatas ini, benar banget, ini merupakan kesempatan buat kita mengenal diri kita. Buat kita menemukan hal baru di diri kita yang bisa kita explore. Karena banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita nggak tahu itu tuh kita mampu ngelakuin atau enggak. Karena sebelumnya kita terpaku dengan kegiatan-kegiatan kita yang sama dan monoton, padahal itu kita sangat nikmati. Dan ketika kita dihadapkan kondisi seperti ini, kesempatan kita buat keluar dari zona nyaman kita dan menuju kebaikan yang lebih gitu. Jadi ya nikmatilah, kalau bisa dibilang sih nikmati.
Karena kalau kita menikmati, kita lupa bahwa ini nih menyedihkan gitu loh. Dan ketika kita menikmati itu, kita selalu bisa menemukan hal baru dan itu tuh positif gitu loh. Silver lining kalau istilahnya. Nah, betul, silver lining. Jadi pengen nonton film itu apa? Silver Lining Playbook. Apa sih? Ya itu kan. Lupa aku filmnya. Iya kan ada kan film Silver Lining? Bukan ding. Itu kayak pernyataan apa gitu ya? Buku kalau nggak salah Silver Lining itu. Perasaan ada deh di beberapa konten film gitu. Dulu juga ada filmnya Silver Lining Playbook, tapi itu film cinta. Cuman kalau masalah yang benar-benar Silver Lining itu judul bukunya itu kalau nggak salah, judul film yang ibaratnya ngangkat benar-benar tema Silver Lining itu aku lupa apa. Iya ada pokoknya judul yang ngasih tahu nggak salah. Ibaratnya ini film benar-benar mengenai Silver Lining kayak gitu. Bener. Lupa tapi aku film apa. Ya udah deh, itu aja deh. Oke, siap. Oke, semangat Bib untuk kegiatanmu yang sebentar lagi akan semakin ribet. Iya, sama kamu juga. Sebentar lagi sudah balas akhir. Iya. Oke, cukup dulu. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi. Sampai jumpa di podcast lainnya.